Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai Liability and Equity Management, yang beranggotakan saya sendiri, Suci Safriani, dan rekan saya yaitu Ananda Lestari, Nadia Esa Putri, dan Zara Tunisa. Pertama yaitu mengenai Liability Management akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Ananda Lestari. Kepada Ananda Lestari saya persilakan. Manajemen likuiditas merupakan kemampuan bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi semua kewajibannya maupun komitmen yang telah dikeluarkan kepada nasabah. Pengelolaan atau reserve recruitment atau primary reserve atau giro wajib minimum sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan secondary reserve. Risiko yang dapat timbul dalam manajemen liabilitas yaitu risiko pendanaan dan risiko bunga. Secara umum, manajemen liabilitas dalam struktur neraca bank adalah usaha yang dilakukan oleh manajemen bank untuk mendapatkan dana operasional bank melalui penghimpun dana dari masyarakat, pihak ketiga, dan pasar uang atau pasar modal pihak kedua. Sumber utama dana bank yang berasal dari simpanan masyarakat baik perorangan maupun badan usaha atau sumber dana pihak ketiga atau DPK yaitu tabungan, deposito, dan giro. Syarat penarikannya tabungan yaitu buku tabungan, slip penarikan, dan kwitansi. Jadi yang kedua yaitu mengenai equity management yang akan dibahas oleh rekan saya yaitu Nadia Eka Saputri. Kepada Nadia saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang equity management. Secara umum, ekuitas atau biasa disebut modal bank didefinisikan sejumlah dana yang diinvestasikan oleh pemilik bank pada waktu pendirian bank yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank atau dana yang berasal dari pemilik atau para pemegang saham ditambah dengan agio saham dan hasil usaha yang berasal dari kegiatan usaha bank. Berdasarkan PSAK, pos-pos yang termasuk dalam komponen modal antara lain: yang pertama modal disetor, yang kedua tambahan modal disetor yang terdiri dari agio, sumbangan, dan selisih kurs, yang ketiga selisih penilaian kembali aktiva tetap, yang keempat laba rugi yang belum direalisasi, yang kelima pendapatan kompresif lain, dan yang terakhir saldo laba yang terdiri dari cadangan laba rugi tahun lalu dan laba rugi tahun berjalan. Sedangkan klasifikasi modal bank yang merupakan sumber dana pihak pertama terbagi atas modal inti dan modal pelengkap. Yang pertama modal inti. Modal inti terdiri dari modal disetor, agio saham, modal sumbangan, cadangan, laba ditahan, dan yang kedua yaitu modal pelengkap. Terdiri dari cadangan revaluasi aktiva tetap, penyisihan kerugian aktiva produktif, modal pinjaman atau modal kuasi, pinjaman subordinasi. Yang ketiga yaitu akan dibahas oleh saya dan rekan saya yaitu Zara Tunisa mengenai perhitungan pemenuhan kebutuhan modal minimum. Tingkat kecukupan modal pada penelitian ini diwakili oleh Capital Adequacy Ratio atau CAR. Pada Bank Indonesia tahun 2003 menetapkan Capital Adequacy Ratio atau CAR yaitu sebagai kewajiban penyediaan modal minimum yang harus dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu proporsi tertentu dari total aktiva tertimbang menurut resiko atau ATMR sebesar 8%. Menurut Kaisa pada tahun 2006, CAR merupakan ketentuan permodalan yaitu rasio minimum perbandingan antara modal risiko dengan aktiva yang mengandung risiko. Sedangkan menurut Kamsir pada tahun 2000 merupakan rasio yang mengukur kecukupan modal bank, sedangkan tinggi CAR yang dicapai oleh bank menunjukkan kinerja bank semakin baik sehingga laba yang diperoleh semakin meningkat. Sesuai dengan SEBI nomor 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993, besar CAR yang harus dicapai oleh suatu bank minimal 8% sejak akhir tahun 1995, dan sejak akhir tahun 1997 CAR yang harus dicapai minimal 8%. Semakin tinggi CAR, maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap aktiva produktif yang berisiko. Jika nilai CAR tinggi, maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar. CAR yang tinggi dapat mengurangi kemampuan bank dalam melakukan ekspansi usahanya karena semakin besarnya cadangan modal yang digunakan untuk menutupi risiko kerugian. Rumus dasar dari CAR:
secara matematis menurut Jumangin adalah CAR sama dengan modal bagi ATMR dikali dengan 100%. Komponen modal terdiri atas modal inti dan modal pelengkap dengan memperhitungkan penyertaan yang dilakukan bank sebagai faktor pengurang modal, sehingga ATMR bank umum dihitung berdasarkan bobot resiko masing-masing aktiva neraca dan rekening administrasi. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.